Ada 21 arwah gentayangan di sebuah jembatan di Indonesia. Ke-21 arwah itulah yang bertanggung jawab terhadap beberapa kasus kecelakaan di jembatan itu. Bukan hanya kecelakaan, tapi juga kasus-kasus di mana seseorang memilih untuk selesai. Konon, ke-21 arwah gentayangan tersebut itu adalah mereka yang sengaja dikorbankan untuk tumbal pembangunan proyek jembatan tersebut. Teman Kelana, dalam podcast Bau Tanah kali ini, saya akan bercerita tentang tumbal proyek. So, ikuti terus video ini hingga selesai. Tumbal proyek. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih yang dimaksud dengan tumbal itu apa? Ya kan, pasti juga teman-teman pengen tahu. Nah, tumbal itu adalah benda atau makhluk hidup yang sengaja dikorbankan untuk persembahan. Nah, jadi ini lebih ke bagian dari praktek perdukunan ya. Sedangkan tumbal proyek sendiri itu adalah ya sebenarnya ini konsep konvensional dalam masyarakat ya. Keyakinan untuk meraih kesuksesan dalam sebuah proyek itu membutuhkan tumbal. Ya, ini benar-benar konsep konvensional dalam masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dalam pembangunan sebuah proyek itu butuh tumbal proyek? Kalau soal butuh nggak butuh, itu pada akhirnya kembali ke pihak yang melaksanakan pembangunan. Kalaupun pihak yang melaksanakan pembangunan itu merasa butuh, itu lebih ke mungkin ya, bukan mungkin, sepertinya itu lebih agar dapat memuaskan roh-roh, arwah, atau penunggu untuk merestui pembangunan proyek di daerah mereka gitu kan. Sementara mitos tentang tumbal proyek ini yaitu sangat populer gitu ya di era 70-an sampai 90-an ya di Indonesia ya. Di medio 70-90-an gitu sering ya ada orang tua yang dalam tanda kutip menakut-nakuti anak-anaknya. Mungkin bukan menakut-nakuti ya, lebih ke mewanti-wanti anak-anaknya untuk tidak keluar malam, ataupun kalau pergi ke tempat sepi itu tidak sendirian ya, karena rumor tentang tumbal proyek ini ya, terlebih apabila di daerah mereka itu sedang ada proyek pembangunan, apalagi kalau proyeknya itu terhitung dalam skala besar ya, itu orang tua akan semakin khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka. Ada satu tulisan yang cukup menarik, ini ditulis di tahun 2018 ya. Ini cerita tentang pembangunan gitu ya di ex Karisedenan Kediri di akhir 70-an gitu ya, pembangunan sebuah waduk di Sungai Bengawan Solo gitu ya. Ketika proses pembangunan waduk tersebut dilaksanakan gitu ya, konon pihak pengembang gitu ya itu sampai menyewa pihak ketiga gitu ya untuk mencari tumbal. Dan tumbalnya ini adalah anak-anak kecil umurnya 13 tahun ke bawah dan belum akil balik. Dan dituliskan di kisah Tanah Jawa itu bahwa pihak ketiga tersebut sampai memiliki nama kelompok. Nama kelompoknya itu Duyung. Mereka memiliki simbol gunting dan golok gitu ya. Jadi mereka dengan mengendarai mobil, biasanya itu mobilnya jenis van. Mungkin di akhir 70-an mobil van yang banyak beredar di Indonesia itu VW Kombi gitu ya. Atau kendaraan
penggerak 4 roda ya, seperti Toyota Land Cruiser ya pada era itu ya. Di proyek-proyek di Indonesia sih rata-rata kalau mereka membutuhkan kendaraan berpenggerak 4 roda, kebanyakan yang menggunakan itu Toyota Land Cruiser. Kelompok duyung ini yang kemudian mencari tumbal proyek di sekitaran Jateng dan Jatim gitu ya. Nah, setelah mereka mendapatkan anak-anak ya, anak-anak yang 13 tahun ke bawah dan belum akil balik gitu ya. Setelah mereka mendapatkan anak-anak tersebut, badan dan kepalanya dipisahkan. Kemudian tubuhnya itu dibuang dalam kondisi tangan terikat. Sementara kepalanya itu sebelum kepalanya diserahkan ke pihak pengembang, terlebih dahulu kedua bola mata anak-anak tersebut dicongkel keluar. Kenapa sih harus dikeluarin ya bola matanya? Menurut tulisan tersebut, bola mata dan kepala ini memiliki tujuan yang berbeda gitu. Kepalanya diserahkan ke pihak pengembang ya, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek waduk tersebut. Sementara matanya itu dijual sebagai jimat untuk penglarisan ya. Jadi mungkin dijualnya ke pedagang ya, karena bertujuan untuk jimat penglarisan ya. Selain kasus pembangunan waduk tersebut, ada juga tulisan yang cukup menarik. Itu ditulis di urbanasia.com bahwa praktek pengorbanan tumbal manusia atau apapun itu memang benar-benar ada di Indonesia. Di urbanasia.com itu ditulis tentang pengalaman salah seorang praktisi supranatural, namanya Ki Geni Saketi. Ki Geni Saketi ini mendapat orderan dari penanggung jawab pembangunan proyek pabrik di kota S. Tidak disebutkan kota S itu kota apa, dan kota S itu kan bisa berarti banyak ya, bisa Solo, bisa Semarang, bisa Subang, bisa Samarinda. Ya tidak dijelaskan. Di urbanasia.com tidak dijelaskan kota S itu kota apa. Ki Geni Saketi waktu itu dikeluhkan bahwa dalam proses pembangunan proyek pabrik di kota S tersebut, meskipun aspek kecelakaan itu sangat diperhatikan, kerap terjadi kecelakaan. Bukan hanya kecelakaan biasa, karena kecelakaan tersebut terhitung aneh dan mengerikan. Jadi bisa dibayangkan ya, gimana bingungnya waktu itu pihak penanggung jawab ya, karena kecelakaan-kecelakaannya aneh gitu, sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Kemudian Ki Geni Saketi melakukan penelusuran di lokasi pembangunan pabrik itu. Ki Geni Saketi melakukan penelusuran, dan setelah melakukan penelusuran, Ki Geni Saketi menemukan beberapa fakta bahwa ya benar ada perjanjian antara pihak pengembang dengan mereka yang tidak terlihat gitu kan. Itu lebih ke perjanjian tumbal ya. Dan Ki Geni Saketi juga menemukan satu ruangan, dan ruangan ini digunakan khusus untuk pemujaan dan ritual pada hari-hari tertentu gitu ya. Mungkin pada hari pasaran mungkin ya. Pada hari-hari tertentu mereka melakukan pemujaan dan ritual. Sialnya, setelah penanggung jawab dari proyek tersebut diganti, ritual dan pemujaan tersebut selesai gitu kan. Nah, itu yang membuat pihak yang tidak terlihat itu kemudian mengganggu jalannya proyek dengan meminta tumbal, dan tumbalnya itu ya para pekerja gitu kan. Ki Geni Saketi juga menemukan bahwa tumbal yang digunakan itu bukan manusia tapi kerbau. Jadi ada beberapa kepala kerbau yang ditemukan di sudut-sudut pembangunan proyek pabrik di kota S tersebut ya. Kemudian Ki Geni Saketi juga melakukan pembersihan. Setelah Ki Geni Saketi mengetahui semua itu, pada akhirnya Ki Geni Saketi melakukan pembersihan agar para penunggu di lokasi tersebut tidak meminta tumbal dari para pekerja gitu kan. Kasus pembangunan pabrik di kota S tersebut ya. Ketika hal-hal tersebut dihilangkan gitu kan, pada akhirnya penunggu mencari tumbal lain gitu, dan akhirnya yang kena ya
pegawai-pegawainya, kenanya melalui kecelakaan-kecelakaan yang tidak masuk akal dan mengerikan tersebut ya. Kemudian saya bercerita lagi, ini juga cerita ini ditulis di jawapos.com. Di jawapos.com itu ditulis bahwa dalam pembangunan jembatan Suramadu gitu ya, itu ada tumbal. Tumbalnya adalah 21 orang yang nyawanya dikorbankan untuk pembangunan jembatan tersebut. Dan ke-21 tumbal itu masing-masing ada di 3 tempat. Di ujung jembatan di bagian Surabaya, di tengah, dan di Pulau Madura. Masing-masing 7 gitu ya. Arwah-arwah tersebut yang belum sempurna ya, pada akhirnya mereka usil gitu ya, mengganggu pengguna jalan. Sehingga terjadi beberapa kecelakaan di daerah tersebut. Bukan hanya kecelakaan, tapi juga arwah-arwah gentayangan tersebut menggoda manusia, apalagi manusia yang sedang dalam keadaan tertekan dan semacamnya, untuk melakukan tindakan di mana mereka memilih untuk selesai gitu ya. Ya, saya rasa teman-teman tahu yang saya maksud dengan memilih untuk selesai gitu ya. Yang lebih serem lagi, kenapa sih ini bisa keungkap ya? Itu keungkap karena ada orang yang membiarkan dirinya untuk menjadi media untuk praktisi supranatural, memanggil penunggu daerah tersebut. Penunggunya itu dimasukkan ke tubuh manusia yang jadi seseorang yang jadi media itu ya. Dan penunggu tersebut bercerita bahwa untuk kecelakaan lalu lintas atau orang-orang yang memilih untuk selesai, itu bukan tanggung jawab mereka yang menunggu situ gitu ya. Tapi itu adalah tanggung jawab dari ke-21 arwah gentayangan tersebut gitu ya. Gimana akhirnya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas mungkin kalau teman-teman lewat jembatan tersebut ya berhati-hati, jangan sampai pikiran kosong ya, tetap waspada dan tetap percaya bahwa yang di atas itu melindungi teman-teman semua gitu ya. Yang menariknya lagi ya, tumbal proyek itu sendiri bukan hanya sesuatu yang berkembang di Indonesia. Di luar negeri juga ada loh. Di luar negeri itu ada beberapa negara itu yang juga percaya dengan tumbal proyek. Contohnya di Jepang. Di Jepang itu ada tumbal proyek juga, namanya Hitobashira. Hitobashira sendiri itu artinya pilar manusia. Jadi yang dimaksud pilar manusia itu adalah orang yang sengaja dikorbankan untuk pembangunan. Korban itu yang dijadikan tumbal itu akan dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup di pilar atau tembok. Nah, itu untuk persembahan kepada dewa. Salah satu bangunan yang menggunakan tumbal proyek di Jepang ya, itu adalah Kastil Maroka ya kan. Dan itu bukan cuma di Jepang aja, tapi juga di Korea Selatan. Saya juga kurang tahu ya, apakah tumbal proyek di Korea Selatan ini pernah diangkat dalam drama Korea mereka, karena saya juga nggak pernah nonton drama Korea ya. Ya, kalau teman-teman pernah menonton drama Korea yang bercerita tentang tumbal proyek, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama berbagi informasi. Di Korea Selatan ini pernah ditemukan 2 kerangka manusia dari abad ke-5 gitu ya. Dan disinyalir kedua kerangka tersebut adalah tumbal proyek ya, yang sengaja dikorbankan untuk pembangunan kastil bulan tersebut. Nah, itu lebih tepatnya di daerah Gyeongju. Jadi kalau teman-teman ke kastil bulan di Gyeongju, pembangunan kastil itu disinyalir menggunakan tumbal proyek berupa manusia gitu ya. Selain di negara-negara yang dekat-dekat dengan kita ya, di negara yang lebih jauh dari Indonesia pun ada gitu ya. Tepatnya di Slovakia. Di Slovakia itu juga ditemukan kuburan massal gitu ya. Dan kuburan massal itu berusia 7.000 tahun ya. Itu berisi 35 kerangka, tapi hanya kerangkanya saja. Jadi tidak ditemukan tengkorak atau kepala. Jadi ya kerangka tanpa kepala begitu. Dan
eh, ke-35 kerangka tanpa kepala tersebut diyakini sebagai tumbal proyek. Yang menarik dari cerita soal mitos tumbal proyek ini menarik sekali ketika ada juga sebuah tulisan yang mengatakan bahwa mitos tumbal proyek ini itu terjadi karena kesalahpahaman. Nah, ini lucu banget ini. Kalau benar ini terjadi karena kesalahpahaman, waduh, ya lucu gitu kan. Jadi dulu di bumi Nusantara ini kan kita bicara soal teknologi ya, kita mungkin memang masih tertinggal ya. Jadi ketika kita menyeberangi sungai gitu ya, masyarakat tradisional Nusantara itu kan masih menggunakan rakit ya, rakit bambu atau rakit apapun. Atau kalaupun ada jembatan, itu hanya jembatan-jembatan sederhana dari bambu gitu kan. Kemudian ketika pihak kolonial Belanda datang ke Nusantara, mereka kan mulai membangun infrastruktur ya, dan dibangunnya itu cukup masif gitu ya. Di sungai-sungai mereka tidak lagi menggunakan rakit atau jembatan bambu, tapi mereka menggunakan jembatan-jembatan beton gitu dan besi gitu ya. Dan di era itu cukup mengherankan bagi masyarakat Nusantara ya, karena mereka belum pernah melihat seperti itu. Sampai pada akhirnya mereka itu bertanya gitu kan ke menir-menir Belanda itu, gimana sih caranya ngebangun jembatan yang sekokoh itu gitu ya. Dan menir-menir Belanda tersebut menjawab dengan otak gitu ya. Dengan otak mungkin sambil menunjuk kepala ya. Dan itu diterjemahkan oleh sesepuh-sesepuh kita yang zaman dulu itu. Memakai otak itu sebagai memakai kepala gitu kan. Jadi kemudian ya berkembang pada akhirnya untuk membangun sebuah jembatan itu dibutuhkan kepala gitu. Ini benar-benar sesuatu yang salah kaprah ya, kesalahpahaman gitu ya, karena perbedaan bahasa. Mungkin besok-besok ketika kita memakai otak itu jangan nunjuk kepala, tapi memakai otak itu nunjuk jempol gitu ya. Biar kalaupun ada kesalahpahaman yang dikorbankan bukan kepala tapi jempol aja gitu kan. Dan ada satu tulisan lagi yang menarik juga, bahwa mitos soal tumbal proyek ini itu lebih kepada ekspresi kekalahan gitu ya. Itu menyangkut salah satu suku di Nusantara. Jadi ketika pihak kolonial Belanda datang ke Nusantara, mereka kan masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Ada salah satu suku di Nusantara itu yang mereka memiliki semacam tradisi gitu. Bukan semacam tradisi, mereka memiliki tradisi perburuan kepala gitu ya. Ketika pihak Belanda datang ke sini, pihak Belanda itu mulai mengontrol gitu ya. Mengontrol dengan ketat pastinya. Nah, selain kesalahpahaman itu tadi ya, mitos tumbal proyek ini juga ada yang menuliskan bahwa ini sebenarnya hanya ekspresi kekalahan. Jadi ketika Belanda invasi besar-besaran ke Nusantara, mereka kan masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Dan di pelosok Nusantara itu ada suku yang mereka memiliki tradisi. Tradisinya adalah perburuan kepala. Nah, ketika pihak Belanda berinteraksi dengan kelompok tersebut, pihak Belanda itu berusaha untuk membatasi dan mengontrol aktivitas perburuan kepala begitu ya. Kontrol tersebut, kontrol yang mungkin masif ya, karena kontrolnya itu sangat masif untuk perburuan kepala, pada akhirnya suku tersebut kehilangan aspek dari budaya mereka gitu. Dan ketika kelompok tersebut kehilangan aspek dari budaya, yang muncul adalah ekspresi kekalahan gitu ya. Pada akhirnya mereka berpikir bahwa Belanda itu memonopoli aktivitas perburuan kepala, dan mereka memonopoli untuk satu tujuan, yaitu tumbal itu tadi, tumbal untuk pembangunan yang juga secara masif dilakukan pihak Belanda di daerah mereka. Nah, teman-teman Kelana, pada akhirnya kepercayaan, keyakinan soal tumbal proyek itu kita kembalikanlah ke siapapun yang bertanggung jawab untuk pembangunan proyek.
Bisa jadi itu sebuah mitos, bisa jadi itu sesuatu yang berawal dari kesalahpahaman, atau itu cuma ya ekspresi kekalahan karena orang-orang di Nusantara itu kehilangan aspek budaya. Dan bukan cuma aspek budaya aja ya, mungkin juga kehilangan banyak hal, tanah mereka misalnya, atau apapun lah. Jadi pada akhirnya mitos soal tumbal proyek ini ya saya kembalikan ke teman-teman semua. Mau teman-teman percaya ya silahkan, mau ini dibantah juga silahkan. Tapi yang jelas seiring berkembangnya zaman di era-era sekarang, di tahun 2000-an ke atas ini, mitos gitu ya tentang tumbal proyek itu juga seiring waktu juga memudar gitu ya. Jadi mungkin ya sudah tidak ada lagi tumbal proyekan ya. Tapi kalau dalam skala yang lebih kecil sebenarnya itu masih dilakukan gitu ya. Ada beberapa suku di Nusantara itu yang ketika akan membangun sesuatu itu masih melaksanakan sebuah upacara gitu ya. Upacaranya ya nggak jauh-jauh seperti misalnya kalau di tanah Jawa itu ada tumpengan gitu ya. Dan ketika orang-orang di tanah Jawa membuat tumpengan, itu kan tumpengan itu biasanya lengkap ya. Ada ayam utuh, kemudian ada juga teri gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita lihat korelasinya dengan tumbal proyek, itu juga bisa jadi ya ketika kita ingin membangun sesuatu, kita semacam syukuran gitu ya dengan ayam utuh dan teri itu tadi ya. Itu mungkin tumbal proyeknya adalah ayam itu tadi kan. Ayam dan ikan terinya yang banyak itu. Bisa dibayangin berapa nyawa yang dikorbankan ya. Nyawa ayam, terus nggak tahu terinya berapa banyak ya, berapa ratus. Selain itu juga kita mengorbankan apa ya, karena di situ kan juga ada tanam-tanaman ya, ada sayur-sayuran ya, dan sayur-sayuran itu kan juga sesuatu yang hidup ya. Jadi tumbal proyek itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu lebih ke tradisi gitu ya, tradisi yang memang sampai saat ini pun harus sebaiknya tetap harus kita jalankan, karena itu bagian dari identitas Indonesia, identitas budaya Indonesia. Jadi tetap aja harus dilakukan, cuma mungkin tumbalnya bukan lagi manusia gitu ya. Mungkin bukan pemujaan atau ritual tertentu kepada yang tidak terlihat itu, tapi lebih kepada wujud rasa syukur kita ya ketika kita akan membangun sesuatu. Itu sebagai wujud rasa syukur karena kita pada akhirnya bisa membangun sesuatu dan kemudian meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk melancarkan apa yang kita bangun. Oke, sahabat Kelana, sampai sini dulu cerita saya soal tumbal proyek. Ikuti terus podcast Bau Tanah bersama saya Cetul untuk cerita-cerita selanjutnya yang saya harap ini bisa menghibur teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin memberi masukan atau apapun juga, silahkan tulis di komentar. Kami, saya dan tim akan sangat berterima kasih terhadap semua kritik teman-teman yang pastinya akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman.